Mana ya udara yang masuk ke dalam tubuh melalui hidung saat kita bernafas? Ada yang tahu? Teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai sistem pernapasan, khususnya pada manusia. Ada yang tahu nggak sih kita sebagai manusia bernafas dengan apa? Ya, benar, dengan paru-paru. Udara yang kita hirup masuk ke dalam tubuh melalui hidung. Setelah masuk melalui hidung, udara akan melalui perjalanan yang panjang sekali untuk sampai ke paru-paru. Udara yang masuk pertama-tama akan melalui hidung. Di dalam hidung, udara akan disaring dengan rambut-rambut halus sehingga kotoran tidak akan ikut masuk. Udara kemudian melewati faring lalu laring. Laring atau yang biasa disebut dengan pangkal tenggorokan berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Dari laring, udara melalui trakea. Pada trakea terdapat bagian yang berfungsi untuk menutup dan membuka saluran pernapasan. Saat bernafas, saluran tersebut akan terbuka, sedangkan saat makan atau menelan sesuatu, saluran tersebut akan tertutup dan yang terbuka adalah saluran makanan. Udara kemudian akan melewati bronkus atau percabangan trakea yang menghubungkan antara trakea dengan paru-paru. Kemudian udara akan masuk ke dalam bronkiolus atau percabangan bronkus yang ada di dalam paru-paru. Udara yang telah sampai di paru-paru akan mengalami pertukaran gas di alveolus. Oksigen akan ditukar dengan karbon dioksida yang kemudian dilepaskan melalui hidung. Proses pengeluaran karbon dioksida dari dalam tubuh disebut dengan ekspirasi, sedangkan proses masuknya oksigen ke dalam tubuh disebut dengan inspirasi. Ada juga yang disebut dengan pernapasan perut dan pernapasan dada. Ada yang bisa membedakan? Secara sederhana, pernapasan perut itu melibatkan otot-otot diafragma dan otot-otot dinding rongga perut, sedangkan pernapasan dada melibatkan otot-otot antar tulang rusuk. Inspirasi pada pernapasan dada dimulai saat otot antar tulang rusuk mengalami kontraksi. Kemudian tulang rusuk akan terangkat sehingga rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Lalu tekanan udara dalam paru-paru rendah dan akhirnya udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan ekspirasi pada pernapasan dada dimulai saat otot antar tulang rusuk mengalami relaksasi. Kemudian tulang rusuk turun sehingga rongga dada mengecil dan paru-paru juga mengecil. Dan tekanan udara dalam paru-paru tinggi sehingga udara keluar dari dalam paru-paru. Inspirasi pada pernapasan perut dimulai saat otot diafragma mengalami kontraksi yang menyebabkan diafragma mendatar sehingga rongga dada dan paru-paru mengembang dan tekanan udara dalam paru-paru rendah. Akibatnya udara dari luar dapat masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan ekspirasi pada pernapasan perut dimulai saat otot diafragma mengalami relaksasi yang menyebabkan diafragma melengkung, rongga dada dan paru-paru menjadi mengecil sehingga tekanan udara dalam paru-paru tinggi dan udara keluar dari dalam paru-paru. Udara yang kita hirup setiap harinya dapat dihitung volumenya loh dengan alat yang bernama respirometer. Volume udara terbagi menjadi beberapa bagian. Volume tidal. Volume tidal adalah volume udara yang masuk dan keluar paru-paru pada saat pernafasan normal, kira-kira sebesar 500 mili. Volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi adalah udara yang masih dapat dihirup setelah inspirasi biasa sampai mencapai inspirasi maksimal. Volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi adalah udara yang masih dapat dihirup setelah ekspirasi biasa sampai mencapai ekspirasi maksimal. Volume residu. Volume residu adalah udara yang masih terdapat di dalam paru-paru setelah melakukan respirasi sekuat-kuatnya. Kapasitas vital. Kapasitas vital adalah volume udara maksimal yang dapat masuk dan keluar paru-paru selama sistem pernafasan berlangsung. Jadi sudah tahu kan sekarang bagaimana mekanismenya saat kita bernafas? Sampai jumpa di video selanjutnya ya.